Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, sehat, baik. Gimana Alhamdulillah. dengan Ibu? Eh, oh iya, Bu Tuti, mohon maaf kalau boleh saya menyita waktunya sebentar. Oh tentu Ibu. Ah, silahkan Ibu, Oh, ada keperluan apa ya? banyak Ya. Bu Tuti. Ini Bu Tuti, saya tuh punya permasalahan tentang anak didik saya. Saya tuh kepengen ngobrol-ngobrol sama Bu Tuti, pengen dapat apa ya, ilmu, siapa tahu Bu Tuti bisa memberi saya saran bagaimana menyikapi masalah yang saya hadapi sekarang ini. Hmm, Jadi tujuan Ibu itu untuk pertemuan ini untuk mencoba bersharing untuk Iya, mencari eee, jalan keluar dari permasalahan Ibu. Nah, iya. ya Iya, silakan Ibu, ya saya betul senang sekali Bu sekali. Tuti. Jadi, tujuan saya itu ingin, mendapatkan atau sharing sama Bu Tuti tentang Hmm, masalah yang saya hadapi dengan anak didik saya. Siapa tahu dengan, berbagi informasi sama Bu Tuti bisa memberikan, kepada saya saran atau gimana gitu Bu Tuti ya. Oke, gini Bu Tuti, saya tuh, ya, punya anak didik yang anaknya ya. itu fine, senang, selalu semangat, selalu ceria. Tapi akhir-akhir ini, bahkan, kemarin-kemarin itu dia sempat, tidak mau masuk ke dalam kelas kalau orang tuanya, tidak mengikuti atau tidak menunggui dia di dalam kelas. Nah, Ibu sudah mencoba bertanya pada anak tersebut apa kendalanya sehingga dia tidak mau masuk kelas? Oh, kalau itu Bu Titi saya sudah pernah coba, nanyain ke anaknya, "Ada apa? Kok sekarang ini kok ndak mau masuk dalam kelas ya? Kenapa, sekarang mau ditungguin sama mama atau papa? Sementara dulu awal masuk aja nggak pernah ditungguin, bahkan, suka membantu temennya. Ada apa hari ini kok, nggak mau masuk sekolah ya, nggak masuk-masuk kelas ya? Apakah ada yang mengganggu di kelas atau ada yang membuat tidak nyaman di kelas?" Cuma waktu pertama sananya itu Bu Tuti dia, Ya. jawabannya enggak dan menggeleng-geleng kepala. Hmm, Itu Bu Tuti. atau hmm, atau apakah Ibu sudah membicarakan dengan uh, orang tuanya, mungkin dia mempunyai problem di rumah sehingga Mhm. terbawa ke sekolah seperti itu. Oh iya, itu juga ya Bu Tuti, pernah saya tanyakan. Awal saya bertanya waktu itu sama bundanya, "Bunda, apakah tadi sebelum ke sekolah, Ananda ini memang, malas atau nggak mau ke sekolah gitu?" Tapi bundanya bingung, saya juga bingung Bu. Dari rumah itu dia, enjoy aja, dia malah pengen ke sekolah, tapi giliran sudah sampai di depan kelas, dia kok minta, eee, di ditemani masuk ke dalam kelas. Karena Hmm, memang dari sebenarnya kita ada penyambutan di depan, Bu. Cuma pada ya. saat itu memang dia kepengen diantar katanya sampai depan kelas. Nah, setelah sampai di depan kelas, nggak mau juga masuk ke dalam kelas tanpa orang tuanya. Itu yang pertama saya lakukan, Bu Tuti, saya tanyanya seperti itu. Itu jadi, saya harus bagaimana lagi ya, Bu Tuti, ya? Menurut Ibu nih, kemungkinan apa Mhm, yang bisa Ibu ambil nih dari mhm, tadi? Tadi kan anaknya sudah ditanya, terus orang iya, tuanya juga sudah ditanya nggak ada masalah. Kemungkinan iya. lain ada Nah, tidak yang bisa kemungkinan Ibu lain itu, ambil? iya, kemungkinan lain itu, saya sih nyoba ya Bu Tuti waktu itu, eee, mungkin ya saya perlu, menanyakan dia tentang hal mungkin dalam hal pembelajaran, apakah dia bosan atau gimana ya. Akhirnya saya coba nanya,
yang hari berikutnya saya nyoba nanya, "Nak, saya Bu Guru mau tanya, nih teman-temannya nggak dengar kok, kan jujur itu bagus ya, kalau jujur itu bisa jadi anak yang soleh, nanti tambah pinter, dapat pahala lagi sama Allah ya. Jadi, kira-kira kenapa ya kok nggak mau masuk di dalam kelas tanpa ditunggu? Apa ada temennya yang suka marah-marah sama, di situ ya, Nak, ya? Atau mungkin mau belajar yang berbeda lagi dengan yang kemarin atau gimana?" Terus dia mulai senyum-senyum Bu Tuti. Saya coba Hmm, gali lagi, hmm, "Coba yuk silakan jujur nggak apa-apa kok, teman-temannya juga nggak marah, Bu Guru juga nggak marah kalau jujur, malah Bu Guru jadi senang." Akhirnya dia senyum dan mengungkapkan bahwa katanya itu dia nggak mau kalau duduknya sama teman yang itu. Kenapa ya kok hmm, nggak mau duduk sama dia? Nah, ya. alasannya, dia nggak suka kalau dia berdoa, dia murojaah, terus ada temennya selalu gelisah di sampingnya gitu, Bu Tuti. Berarti alhamdulillah ya kendalanya sudah Ibu Nah, temukan, alhamdulillah. mhm, Eh, jadi Ibu sudah dapat menemukan kendala yang dihadapi anak tersebut sehingga tidak mau masuk mhm, ke dalam kelas. Nah, iya. apa rencana Ibu agar itu tidak terjadi lagi? Jadi kan jangan sampai hanya sekali ini aja gitu, tapi Iya. seterusnya tidak terjadi lagi hal seperti ini gitu Bu. Oh iya benar juga ya Bu Tuti ya. Kalau gitu mungkin, saya harus lebih, ini lagi kali ya sama anak ini mungkin, setiap mereka datang mungkin saya harus lebih, semangat lagi dalam menyambutnya, terus mungkin juga saya bisa memasukkan, cerita-cerita anak yang pintar, anak yang jujur, terus cerita-cerita yang lucu supaya, dia, fun, terus dia ndak mengingat lagi kalau seandainya di rumah ada masalah. Jadi anak itu dari pagi mungkin ya, dari pagi dia mulai senang, dia sudah mulai ceria. Nah, mungkin ke depannya, saya akan melakukan hal seperti itu supaya dia, pada saat di sekolah dia selalu fun dan tidak mengulangi lagi, keingin seperti yang tadi itu harus ditungguin sama orang tuanya. Mungkin kali ya itu yang harus saya lakukan ya, Bu Tuti, ya? Itu apakah merupakan prioritas utama jangka pendek atau Nah, kedepannya selanjutnya akan seperti itu Bu? ya saya Biar akan tidak pulang. jadi saya tuh akan prioritaskan, mungkin bukan sama anak ini aja ya, Bu Tuti ya. Saya akan Ya. prioritaskan dengan, bagaimana anak bisa, fun di dalam kelas. Jadi mereka dia tuh, bisa mengikuti segala kegiatan di kelas dengan enjoy dan tidak, mengingat masalah-masalah yang menurut anak-anak itu me apa ya, membosankan. Jadi, mungkin prioritas saya tuh agar semua anak di kelas saya, bukan cuma satu, mungkin Ya. saya prioritaskan, nah ini supaya tetap enjoy, tetap fun, dan tidak kembali lagi yang seperti kemarin minta ditungguin. Tapi, itu enggak satu hal anak aja yang saya suruh lihat. Jadi semua anak, yang jelasnya intinya di sini Bu Tuti, prioritas saya semua anak enjoy dan fun di kelas. Oh. Jadi masalah si anak ini yang tidak mau masuk kelas teratasi juga pada umumnya prioritas pada umumnya juga didapat gitu ya Bu ya agar Iya, ini tidak terulang lagi pada siapapun gitu ya. Komitmen Ibu mhm, terhadap rencana aksi Ibu kapan akan iya. dimulainya nih? Iya, komitmen saya ke depan itu tadi salah satunya, anak, didik saya selalu fun di kelas, terus, saya akan berusaha untuk selalu mencari kegiatan-kegiatan yang membuat anak-anak saya tadi ini jadi fun. Jadi Hmm. tidak membuat mereka bosan dengan kegiatan-kegiatan, yang ada, yang kami berikan. Jadi komitmen saya itu saya kepengen, selalu pembelajaran di kelas itu selalu menyenangkan untuk anak, sehingga anak selalu ingat untuk sekolah.
Jadi, terkadang memang ya ada anak yang bosan, tapi kadang kami menemukan juga ada anak yang kadang sakit, butuh istirahat, kadang orang tuanya itu bilang, "Bu, bagaimana caranya, saya memberitahu anak saya," karena dia tuh sebenarnya nggak enak badan, tapi dia kepengen sekolah. Jadi walaupun segitu, kadang tetap diantar ke sekolah. Jadi komitmen saya itu selalu memberi pembelajaran yang terbaik untuk anak didik saya semuanya. Alhamdulillah, Ibu sudah menemukan strategi untuk aksi nyata Ibu ke depannya. Nah, Mhm. apakah Ibu butuh bantuan tidak dari siapa saja biar aksi nyata yang akan Ibu lakukan ini Itu sangat sukses mhm, gitu? lanjut? Oke. Ya, Oke, silakan. untuk, kegiatan untuk rencana saya ke depannya itu Hmm, butuh bantuan dari rekan kerja, rekan sejawat, hmm. yang kedua dari anak-anak itu sendiri. Terus sama dari kepala sekolah. Jadi dari kepala sekolah kalau umpamanya kami akan melaksanakan suatu kegiatan yang istilahnya kegiatan itu, harus ada izin dari kepala sekolah, kami, otomatis harus butuh bantuan kepala sekolah atau butuh saran dari beliau, apakah rencana yang kami rencanakan itu kira-kira, bagus untuk, sekolah dan untuk semuanya ya, termasuk ke, wali-wali murid. Terus yang untuk rekan kerja, teman sejawat itu otomatis kami harus berkolaborasi dengan mereka, dengan beliau untuk membuat rencana apa yang akan kami lakukan di kelas. Nah, kalau untuk anak-anak, kalau tanpa anak-anak kami tidak bisa melaksanakan kegiatan apapun itu kalau tanpa anak-anak yang mendukung, tanpa anak-anak yang umpamanya yang salah satu contohnya tadi saya bilang kalau anak-anak itu malas datang ke sekolah, Bu Tuti otomatis rencana yang kami buat itu tidak bisa terlaksana dengan baik, itu Bu Tuti. Alhamdulillah, uh, solusinya sudah didapat. Semoga Mhm, kedepannya menjadi solusi yang sangat baik untuk Ibu, kemudian untuk rekan juga ya. Jadi iya. ada ini gitu, ada pembelajaran untuk semuanya. Nah, terus Bu, bagaimana tindak lanjut dari pertemuan ini menurut Ibu? Apakah dengan pertemuan kita ini Ibu mendapatkan solusi yang terbaik atau ada hal lain yang masih mengganjal? Alhamdulillah Bu Tuti, dalam pertemuan ini insya Allah saya, menemukan beberapa ide dari perbincangan-perbincangan tadi sama Bu Tuti. Terima kasih banyak Bu Tuti, sudah banyak, memberikan saya inspirasi sehingga, saya tidak salah memilih Bu Tuti tadi untuk, berbincang-bincang, untuk, berbagi masalah sama Bu Tuti. Jadi saya, terima kasih banyak Bu Tuti atas bantuannya untuk hari ini, sudah memberikan saya beberapa, semacam saran, tapi Bu Tuti mengarahkan saya untuk berpikir akhirnya saya bisa menemukan solusi sendiri. Bu Nana sudah mempercayakan berbicara dengan saya dan mencari solusi dengan saya. Semoga kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Saya juga terima kasih banyak ya Bu Tuti Sama-sama. atas, semacam, apa namanya itu, memberikan saya beberapa pertanyaan, tapi Bu Tuti nggak membantu menunjukkan solusinya, akhirnya saya bisa berpikiran, membuka pikiran saya, "Oh iya ya, seperti ini." Makasih Bu Tuti. Sama-sama Ibu.